Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi ya dengan saya di channel Kelapa Sawit Vlog. Nah, jadi ini ceritanya nih guys. Saya mau berangkat manen dan di jalan ada konten yang menarik menurut saya. Jadi saya berhenti sebentar untuk memberikan informasi ini kepada teman-teman semua. Tentunya informasi ini sangat bermanfaat teman-teman. Jadi apa? Nah, langsung aja kita pindah ke kamera belakang. Langsung saya tunjukkan temuan apa sih yang saya temukan ketika di perjalanan. Ini dia teman-teman. Oke, ini. Nah, dari sini teman-teman pasti sudah tahu kan? Tuh. Ini kelapa sawit. Di sela-sela kelapa sawit ada tanaman karet teman-teman. Nah, tanaman karet ini kan merupakan tanaman tahunan. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan kita campur dengan tanaman kelapa sawit. Nah, karena tanaman tahunan ini tanaman bersifat tanaman keras ya teman-teman. Pastinya akan banyak kompetitornya atau kompetisinya, baik itu dari penyerapan unsur hara, lalu ke cahaya matahari, lalu dan juga untuk ruangnya. Jadi ruangnya itu terbatas. Oke, coba kita lihat dari dekat teman-teman. Nah, kita ini turun dari dekat. Tuh lihat ya, pertumbuhannya sangat tidak bagus untuk kelapa sawit. Nih, pastinya dia memiliki pokok yang kecil teman-teman, karena memang kompetisi dengan sinar mataharinya sangat begitu tinggi. Jadinya kurang asupan sinar matahari. Nah, tuh seperti itu tuh, tinggi. Dan juga dia kecil dan buah-buahnya pun kecil. Nah, jadi teman-teman seharusnya untuk kelapa sawit itu tidak boleh ditumpang sarikan atau dicampur dengan tanaman-tanaman keras lainnya teman-teman. Baik itu kelapa sawit, karet, lalu pokoknya tanaman-tanaman tahunan lainnya. Oke, nah sekarang kita coba bandingkan dengan tanaman kelapa sawit yang memang dia berfokus kepada tanaman kelapa sawit saja. Jadi tidak ditumpang sarikan dengan tanaman keras teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat dari pokoknya sendiri itu sangat berbeda jauh dengan tadi ya teman-teman. Ini terlihat sangat besar dan ini meskipun udah agak tinggi nih. Nah, ini saya terangkan. Nah, itu buahnya pun lumayan besar teman-teman. Jadi memang sangat berbeda sekali jika teman-teman mentumpang sarikan tanaman kelapa sawit teman-teman dengan tanaman keras. Oke, jadi pada saat ini memang banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk lahan kelapa sawit itu ditanami atau tumpang sari teman-teman. Tetapi untuk tumpang sarinya itu merupakan tanaman-tanaman yang lunak, atau misalkan kita bisa menggunakan hortikultura dan palawija dan lain-lain itu bisa. Nah, untuk saat ini yang tren saat ini biasanya di tempat saya di Kalimantan Tengah. Nah, itu dengan semangka teman-teman. Nah, jadi pembukaan lahan, setelah buka lahannya itu kan masih ada space atau ruang yang sangat cukup besar ya teman-teman. Oke, saya ganti ke kamera depan dulu. Space yang sangat besar ya teman-teman. Nah, jadi misalkan di gawangan-gawangan mati, lalu di padnya, pertama di pad ya yang digunakan. Nah, itu masih ada tempat untuk ditanami semangka. Nah, biasanya ketika usia kelapa sawit nanti 3 tahun setelah tanam itu baru kita fokuskan ke kelapa sawit saja. Nah, itu teman-teman kalau di Kalimantan Tengah seperti itu.
Jadi kita bisa menambah untuk nilai ekonomis lahannya. Jadi kecuali selain dari kelapa sawit, kita juga bisa memanfaatkan lahan kita dengan tanaman-tanaman lunak seperti tadi semangka. Jadi untuk untuk pendapatan kita, nilai ekonomis kita akan lebih meningkat. Nah itu teman-teman ya. Jadi pesan saya, jangan mengambil resiko. Kalau teman-teman pemula untuk petani yang akan menanam kelapa sawit, sebaiknya jangan ditumpang sari dengan tanaman tahunan lainnya atau tanaman-tanaman keras, tanaman-tanaman perkebunan lainnya. Itu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas dukungan channel saya, dan juga di sini yang baru gabung, saya atas nama Soleh Ramadan Saputra ingin meminta teman-teman agar selalu dukung channel saya untuk menonton, subscribe, share ataupun like. Mudah-mudahan channel saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua, lalu kita bisa mengedukasi teman-teman semua mana yang salah dan yang benar. Itu ya teman-teman. Baik, saya akhiri ke pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.